الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين قتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظهروهم من أهل الكتاب من صياصهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan atas nikmatnya, terutama nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita dapat bertemu di sore menjelang berbuka pada bulan Ramadan ini. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang telah membawakan kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan kultum tentang jadikan sabar dan salat sebagai penolongmu. Sabar dan salat adalah dua sikap bagaimana kita menghadapi takdir yang Allah berikan kepada kita.
Salat adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar adalah sikap kita menghadapi musibah, cobaan atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala dengan rasa berserah dan rasa ikhlas. Sabar dan salat merupakan penolong bagi orang-orang Islam, terutama orang yang beriman. Sebagaimana yang tertera dalam surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Dan hal ini juga tertera dalam surah Al-Baqarah ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikanlah salat dan sabar sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Dari kedua ayat di atas, Allah berfirman bahwa penolong bagi orang-orang Islam, terutama yang beriman, adalah sabar dan salat. Dan sabar dan salat ini tidak mudah kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, baik dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya dan menjalankan ibadah sehari-harinya. Mengapa salat dan sabar menjadi penolong bagi orang-orang yang beriman? Salat adalah amal yang pertama kali akan dihisab di yaumil akhir kelak. Ketika kita rajin melakukan salat, baik dalam salat fardunya maupun salat sunnahnya, timbangan amal baik kita akan memberat, dan ketika kebalikannya, timbangan amal buruk kita akan memberat ketika kita jarang atau lalai dalam melakukan salat. Hal ini tertera dalam surah Al-Ma'un ayat 4-5 yang berbunyi, Fawailul lil musallin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat. Mengapa orang-orang yang salat celaka? Dilanjut di ayat kelimanya, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya. Dari kedua ayat di atas, orang-orang yang lalai dalam salatnya akan diberikan kecelakaan baginya, baik kecelakaan di dunia maupun kecelakaan di akhiratnya. Yang kedua itu adalah sabar. Sabar adalah sikap kita menghadapi ujian, cobaan atau musibah yang Allah berikan kepada kita. Sikap sabar ini memiliki banyak manfaat, terutama mendapatnya ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tertera dalam hadis riwayat Bukhari nomor 1469 yang berbunyi, barang siapa yang menjaga dirinya, maka Allah akan menjaga dirinya. Barang siapa yang berusaha untuk mencukupi dirinya, maka Allah akan mencukupinya. Dan barang siapa yang berusaha untuk bersabar, Allah akan menjadikannya bisa bersabar, dan tidak ada suatu anugerah yang lebih baik dibandingkan sabar. Hadis riwayat Bukhari nomor 1469. Sabar dijelaskan dari hadis di atas adalah suatu hadiah atau suatu pemberian Allah Subhanahu wa taala yang sangat istimewa bagi kita. Walaupun sabar itu sangat memberatkan, tetapi sabar itu dapat membahagiakan ketika kita yakin bahwa Allah lah yang memberikan ujian atau cobaan itu kepada kita. Salat dan sabar adalah kunci keberhasilan hidup kita, karena Allah Subhanahu wa taala akan selalu bersama, memandu dan mendampingi orang-orang yang salat dan sabar dalam kehidupannya. Hubungannya dengan Ramadan ini, sabar dan salat adalah penilaian bagi Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita. Seperti contohnya, kita bersabar di siang harinya menahan nafsu kita, dan kita salat tarawih yang merupakan sunnah muakkad di malam harinya setelah Isya.
Mungkin sekian kultum yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Yang salah datangnya dari saya sendiri dan yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.